hari Minggu, kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita boleh terpanggil untuk menghadap Tuhan dalam kerendahan dan ketulusan hati di ibadah Minggu pagi ini. Perayaan firman pagi hari ini dipimpin oleh Pendeta Gladys Arfiani Alu bersama seluruh majelis jemaat Bethlehem Sayong mengucapkan selamat beribadah kepada kita sekalian. Semoga perayaan firman hari ini akan memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Memulaikan persekutuan kita pada saat ini, kami mengajak saudara-saudara untuk berdiri. Kita menyanyi bersama-sama dalam Kidung Jemaat nomor 1, baitnya yang pertama saja, Haleluya Pujilah. Ibadah minggu ketiga di bulan Mei pada saat ini ditabiskan di dalam nama Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17 yang berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 7 ayatnya yang pertama. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar.
mengaku dosa kita kepadanya, kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati kami. Kami mengakui dengan ketulusan hati kami bahwa kami telah berdosa di hadapan Engkau. Di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini, lihatlah hati kami Tuhan yang datang kepadamu dengan penuh penyesalan akan setiap kesalahan yang telah kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dalam persekutuan kami, ketika kami datang mengaku dosa kami kepada-Mu Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan mengampuni kami dan kiranya Tuhan mengasihani kami, sehingga kehidupan kami ini layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami tidak mudah jatuh ke dalam dosa lagi, namun kami akan tetap terus melakukan yang terbaik yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan yang datang mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengampunan, kami berdoa. Amin. Menyambut pengakuan dosa, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan 2 di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah Allah yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-16 yang berkata demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikianlah berita anugerah Allah. Saudara-saudara, saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi bersama-sama kidung rohani, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Thank you.
persekutuan kami di minggu pagi ini. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan curahan Roh Kudus-Mu bagi kami sekalian saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu akan mengurapi hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga firman-Mu ini bisa kami pahami, dan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Dan biarlah di sepanjang kehidupan kami akan terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, ini kami yang telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan ayat yang bernomor ganjil dan jemaat Tuhan akan membaca ayat yang bernomor genap. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-22. Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22 dengan judul perikop dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk mendamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyerahkan kesegerahan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dapat selalu berbicara dan masuk kepada Allah. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar saudara satu dengan peranan, dengan prinsip-prinsip sebagai bagian itu. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam Dia pengiran waktu dibangunkan menjadi pengadilan Allah di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita saat ini. Kita sambut dengan menyanyikan haleluya. Kita telah memasuki pertengahan tahun 2020 dan dalam minggu ketiga di bulan Mei pada saat ini kita kembali bersekutu bersama dalam persekutuan ibadah minggu di rumah kita masing-masing. Dan lewat pembacaan kita pada saat ini Efesus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22 yang menjadi nats perenungan kita ada pada ayat 21 dan ayat yang ke-22. Dan oleh karena itu saya memberikan tema perenungan kita adalah orang percaya adalah bait Allah yang hidup. Orang percaya adalah bait Allah yang hidup. Saudara-saudara, berbicara mengenai orang percaya atau gereja. Gereja berasal dari kata Yunani yaitu eklesia yang berarti pertemuan atau sidang. Sidang ini yang dimaksudkan adalah jemaat.
Dan dalam bahasa Portugis, igreja yang berarti orang yang dipanggil keluar dari dalam gelap, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Atau kuriake, artinya orang yang dipanggil dan dipilih menjadi kepunyaan Allah. Jadi saudara-saudara, dengan demikian, gereja adalah persekutuan orang percaya kepada Yesus Kristus yang bertugas menyatakan kehendak Allah. Dalam perikop pembacaan kita Efesus 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-22, ini berisi tentang ajakan Paulus untuk merenungkan tentang kehidupan jemaat Efesus pada saat itu, baik mereka yang orang Yahudi maupun mereka yang orang Yunani. Waktu mereka baru hidup dalam Kristus dan sesudah mereka hidup dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, dalam ayat perenungan kita, ayat 21 dan ayat yang ke-22, ayat 21 saya baca sekali lagi. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saudara-saudara, ayat 21 ini memberi pemahaman bahwa kita ini dibangun dengan rapi, sehingga kita disebut sebagai bait Allah yang kudus. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai keluarga Kristen, kita diajak untuk memahami bahwa Yesus Kristus dengan kuasanya telah menjadikan kita juga sebagai bait Allah yang hidup. Oleh sebab itu, kita sebagai umatnya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita harus peka terhadap setiap keadaan. Dan tentunya kita harus peka terhadap perjalanan kehidupan kita. Dan suatu sikap iman yang harus kita bangun adalah keteguhan, ketaatan, dan kesetiaan. Itu harus menjadi suatu sikap iman yang harus kita bangun untuk mengutamakan maksud dan kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah bait Allah yang kudus, maka kita harus terus menjadi pribadi yang mampu hadir menjadi teladan bagi kehidupan banyak orang. Pada ayatnya yang ke-22 memberikan pemahaman kepada kita tentang tempat kediaman Allah di dalam roh. Ayat 22 berkata, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, saudara-saudara, ada sebuah lagu yang sering dinyanyikan anak sekolah minggu, yaitu dalam Kidung Jemaat nomor 257, khususnya ayatnya yang pertama, yang syairnya demikian. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Nah, saudara-saudara, menyadari tentang penggenapan kerajaan Allah, maka pemahaman kita tentang gereja bukan pada bangunan fisiknya, melainkan pada pribadi manusia itu sendiri yang hidup bersekutu di atas fondasi tubuh Kristus. Sebagai orang yang percaya, kita disebut sebagai orang percaya yang sejati, yaitu kita adalah sebagai bait Allah yang hidup. Ketika kita mampu menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh Kristus yang tidak memberikan celah kepada roh-roh lain atau apapun yang tidak mempunyai hubungan dengan roh Allah. Nah, saudara-saudara, hidup menjadi tempat kediaman Allah berarti kehidupan kita seluruhnya harus berkenan kepada Allah, supaya kehadiran Allah nyata di dalam kehidupan kita. Dan sangat jelas dalam pembacaan kita pada saat ini bahwa sebagai orang yang percaya, kita memiliki tanggung jawab yang tidak sekedar diimani, tetapi perlu menunjukkan sejauh mana pemberian diri kita untuk dapat hidup sebagai orang-orang yang diselamatkan dan dikuduskan oleh Allah. Nah, saudara-saudara, demikian pula kita sebagai orang yang percaya, sebagai tempat kediaman Allah yang dibangun di dalam roh, kita dihadirkan untuk dapat menjadi alat damai sejahtera dimanapun kita pergi dan berada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang telah kita baca pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwa gereja bukanlah gedungnya
tetapi kitalah gerejanya. Gereja adalah orangnya, yang dimana kita sebagai tempat kediaman Allah di dalam roh, yang dibangun oleh Allah sendiri. Oleh karena itu, saat ini marilah kita renungkan secara bersama-sama, sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Sudahkah saat ini fokus dan tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan? Karena kita ini adalah tempat kediaman Allah yang kudus. Oleh karena itu kehidupan kita pun harus kita berikan sepenuhnya untuk Tuhan. Hati dan pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan, bukan kepada gedung gerejanya. Saudara-saudara, saat ini sudah beberapa bulan ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, dan mungkin banyak yang rindu bersekutu bersama di gedung gereja. Namun saudara-saudara, lewat firman Tuhan kita pada saat ini, kita kembali diingatkan bahwa gedung gereja hanyalah tempat untuk beribadah, tempat di mana kita saling membagi kasih dengan orang lain. Namun gereja yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan lewat pribadi kita masing-masing. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, di momen di mana kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, mari kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu di tahun-tahun yang akan datang kita akan mengalami hal yang seperti ini. Oleh karena itu, marilah kita tetap menguatkan keluarga kita masing-masing, kita tetap menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini akan menguatkan kita semua, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Mari kita mengungkapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Aku Percaya. Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, tanda terima kasih kita atas segala kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak pernah berkesudahan. Sambil kita membawa ungkapan syukur kita, mari kita menyanyi NKB nomor 111 ayatnya yang pertama, Gereja Bagai Basa.
syukur kita kepada Tuhan, kita berdoa. Pada ungkapan syukur dan sukacita yang kami rasakan Tuhan, di minggu pagi ini Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali terpanggil dalam persekutuan yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, kami bersyukur untuk setiap kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah kembali dikuatkan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami baca dan renungkan secara bersama-sama dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami akan terus melakukan setiap perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, kami adalah sebagai bait Allah yang kudus. Oleh karena itu biarlah kami akan mempersembahkan kehidupan kami seluruhnya hanya kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah di sepanjang kehidupan kami akan tetap terus melakukan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, saat ini kami berdoa bagi kami semua jemaat-Mu yang saat ini sedang bersekutu bersama kami dalam pergumulan kami masing-masing, dalam kerinduan dan harapan kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami semua, biarlah Tuhan menaungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apapun yang sedang kami gumuli saat ini, atau apapun yang sedang kami rindukan dan harapkan, semuanya dapat terwujud sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dan biarlah kami tetap kuat, kami tetap kokoh dalam kami menghadapi setiap pergumulan kehidupan ini. Saat ini kami pun mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang akan melingkupi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menghadirkan sukacita, damai, sejahtera di dalamnya. Kerukunan, kedamaian akan selalu Tuhan ciptakan di dalamnya. Dan terlebih dalam kami menghadapi wabah virus pada saat ini, Tuhan yang akan menguatkan iman percaya kami semua, Tuhan yang akan mengokohkan kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan segalanya. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang terjangkit virus ini, Tuhan memberkati mereka dalam proses pengobatan mereka, memberkati para medis yang merawat mereka. Biarlah Tuhan selalu melingkupi mereka semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, memberikan mereka kesehatan dan kekuatan serta kemampuan untuk mereka bisa menjalani apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Saat ini kami pun berdoa Tuhan bagi kami semua sebagai jemaat-Mu, biarlah Tuhan selalu memberkati kami di dalam kami terus berjaga-jaga dan berdoa. Biarlah Tuhan yang akan terus memampukan kami, menguatkan kami semua, memfokuskan hati dan pikiran kami hanya kepada-Mu Tuhan, sehingga tidak ada pikiran-pikiran negatif di dalam kehidupan kami. Namun kami akan tetap terus berpikiran positif. Kami akan tetap terus menjaga kebersihan, menjaga hati dan pikiran kami, dan kami pun akan tetap menjaga kehidupan keluarga kami. Terima kasih banyak Tuhan. Saat ini kami pun berdoa bagi hamba-hamba pelayan Tuhan yang ada di sini di PIBK. Tuhan memberkati dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Biarlah Tuhan yang akan selalu memampukan kami semua, memberikan kami hikmat, sehingga kami bisa menjalani tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan benar sesuai kehendak-Mu Tuhan. Memberkati semua hamba-hamba pelayan yang ada di Jemaat Bethlehem Sayong, yang tetap terus setia untuk melayani Engkau Tuhan dalam setiap minggunya, untuk mempersiapkan persekutuan ibadah bagi anggota jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan terus menguatkan kami semua, Tuhan terus memampukan kami untuk tetap terus menjalani ini dengan penuh sukacita dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih banyak Tuhan. Kehidupan kami hari ini, esok dan seterusnya yang masih penuh dengan rahasia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Saat ini kami Tuhan dengan rasa syukur, kami telah memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati dan menguduskan, sehingga persembahan syukur kami ini dapat berguna untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah yang menjadi ungkapan syukur permohonan kami, yang kami bawa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan doa Bapa kami, dan akan kami ucapkan secara bersama-sama pada saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam
sebab-sebabnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Kepada majelis jemaat yang akan menyampaikan, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Warta Jemaat Minggu 17 Mei 2020. Warta keuangan nanti akan dibagikan di grup jemaat. Warta telayan Kamis 21 Mei 2020. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus di rumah masing-masing jam 9 pagi dibagikan video. Pemimpin ibadah Pendeta Gelis Alfiani Pikoalu, sapaan Penatua Temi Karilia dengan terkadip sama saya Tapuakon, petugas prokantor Saudari Rosmi Arpan dan Saudari Yesri Jaka. Minggu 24 Mei 2020, ibadah minggu di rumah masing-masing jam 9 pagi dibagikan video. Pemimpin ibadah Penatua Perlitemu, sapaan Penatua Arman Mudolim dengan terkadip Penatua Herman Jakir, tugas prokantor Ibu Oktopiana Peters dan Saudari Rosmia Arpan. Minggu 24 Mei 2020, ibadah evangelisasi rumah tangga di rumah masing-masing jam 7 malam dibagikan liturgi. Yang berhari ulang tahun di minggu yang akan dijalani untuk tanggal 20 Mei 2020 ke-50 Bapak Jakir Kamadun, tanggal 21 Mei 2020 ke-15 remaja Michael Kuapon, tanggal 21 Mei 2020 yang ke-5 adik Calvin Deng. Demikian warta jemaat pada saat ini. Majelis Pekerja Harian Jemaat Ketua Pendeta Gladys Alfiana Pikoalu, Sekretaris Penatua Perliten. Demikian warta jemaat pada saat ini. Kami kembalikan kepada pemimpin ibadah dengan ucapan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya mengajak jemaat Tuhan berdiri. Mari kita menyanyi bersama-sama kirim jemaat 257 ayatnya yang pertama, Aku Gereja Kau Pun Gereja. Semoga Allah sumber pengharapan kita memenuhi saudara dengan segala sukacita. Semoga damai sejahtera oleh iman saudara menguatkan saudara seluruhnya. Oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan.